Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal segitiga. Nomor 1. Untuk setiap panjang sisi suatu segitiga berikut, apakah dapat dilukis atau tidak? Jelaskan. Kita ingat kembali ketaksamaan segitiga. Yaitu misalkan ada 3 sisi. Ada 3 sisi A, B, C. Nah, sisi ini bisa membentuk segitiga dengan syarat A tambah B itu harus lebih dari C, A tambah C harus lebih dari B, B tambah C harus lebih dari A. Nomor 1A, sisinya itu A-nya 3 cm, B-nya 4 cm, C-nya 5 cm. Maka A tambah B, A-nya 3 ya. 3 ditambah B-nya 4, apakah lebih dari C? C-nya 5. 3 tambah 4, 7. 7 lebih dari 5, betul ya. Kemudian A tambah C, 3 tambah 5, apakah lebih dari B? Lebih dari 4. 3 tambah 5, 8. 8 lebih dari 4, betul. Kemudian B tambah C, 4 tambah 5, apakah lebih dari A? Apakah lebih dari A? 4 tambah 5, 9. 9 itu lebih dari 3, betul. Nah, berarti untuk yang nomor 1 ini, karena semuanya lebih dari sisi yang lain, maka untuk nomor 1, sisi-sisinya ini dapat membentuk segitiga. Nah, kemudian kita coba yang B. Sisinya 1, 4, dan 3. 1 cm, 4 cm, dan 3 cm. Langsung saja ya. 1 tambah 4, apakah lebih dari 3? 1 tambah 4, 5. 5 lebih dari 3, betul. Kemudian 1 tambah 3, apakah lebih dari 4? 1 tambah 3, 4. 4 apakah lebih dari 4? Salah ya. Ini betul. Nah, karena ada satu saja ini yang tidak lebih dari 4, maka ini tidak membentuk segitiga. Kemudian yang C. Sisinya 5 cm, 8 cm, 14 cm. Kita coba 5 tambah 8, apakah lebih dari 14? 5 tambah 8, 13. 13 lebih dari 14, betul ya. Kemudian 5 tambah 14, apakah lebih dari 8? 5 tambah 14, hasilnya 19. 19 lebih dari 8, betul ya. Kemudian 5 tambah 8 tambah 14. 8 tambah 14, apakah lebih dari 5? 8 tambah 14, hasilnya 22. 22 lebih dari 5? Ya, betul. Berarti yang C dapat membentuk segitiga. Akan kembali nomor 2. Pada suatu segitiga sama kaki diketahui satu sudut kakinya sebesar 50 derajat. Berapakah besar sudut-sudut yang lainnya? Karena segitiganya sama kaki, maka panjang AC sama dengan panjang BC. Maka sudut A juga sama dengan sudut B. Jadi A 50 derajat, B juga 50 derajat. Nah, berapakah besar sudut-sudut yang lainnya? Ini C-nya ini berapa? Nah,
sifat sudut pada segitiga, jika sudutnya ini dijumlah, maka besarnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi A-nya 50, B-nya 50 derajat. Nah, ini C-nya ini berapa? 50 tambah 50, 100 ditambah besar sudut C sama dengan 180. Jadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar berikut, tentukan nilai X derajat dan Y derajat. Seperti pada soal sebelumnya, bahwa besar sudut-sudut yang dalam pada segitiga itu jika dijumlah nanti 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut C ditambah sudut B yang X ya, yang X derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi A-nya 80, C-nya 60 ditambah X sama dengan 180 derajat. 80 tambah 60, 140 ditambah X sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya 180 dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, jadi X-nya ini 40 derajat, maka Y-nya ini nanti berapa? Nah, X dan Y ini hubungannya bagaimana? Ini jika digabung nanti menjadi sudut setengah putaran atau ini sudutnya saling berpelurus ya. Jadi dan Y X dan Y ini saling berpelurus. Maka X ditambah Y nanti sama dengan berpelurus, jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi jika X-nya 40, Y-nya nanti berapa? Jadi 40 ditambah Y sama dengan 180. Jadi Y-nya 180 kita kurangi 40 sama dengan 140 derajat. Nah, ini ada cara cepatnya untuk mencari Y. Ternyata ini Y-nya nilainya 140. Nah, 140 itu ternyata sama saja nilai dari A tambah C. Jadi, Y itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita akan mencari sudut luar pada segitiga, ya, yang Y, kita akan mencari yang Y ini. Nah, besar sudut Y itu sama dengan besar sudut dalam yang lainnya. Berarti nanti kalau mencari sudut Y, maka Y sama dengan sudut dalam A dan sudut dalam C. Gitu. Diketahui sudut suatu segitiga PQR mempunyai perbandingan sudut P dibanding sudut Q dibanding sudut R 9 banding 5 banding 4. Tentukan A besar sudut P, sudut Q, dan sudut R. Untuk yang A, ini diketahui perbandingan sudutnya 9 banding 5 banding 4. Nah, untuk mencari besar sudut PQR yang sesungguhnya, kita misalkan dulu. Misalkan sudut P-nya ini perbandingannya 9, maka misalkan sudut P itu 9x, sudut I 5x, sudut R itu 4x.
Kemudian kita cari dulu nilai X-nya. Caranya dengan menggunakan hubungan ketiga sudut ini. Hubungannya apa? Hubungannya ini karena ini sudut-sudut pada segitiga, maka sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R, jika dijumlah nanti 180 derajat. Jadi P-nya 9X ditambah Q-nya 5X ditambah R-nya 4X sama dengan 180 derajat. Kita jumlah 9 tambah 5, 14, 14 tambah 4, 18. Jadi 18X sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 180 dibagi 18 sama dengan 10 derajat. Nah, maka sudut P-nya tadi kan 9X. 9X, X-nya sudah ketemu, X-nya 10. Maka 9 kali 10 sama dengan 90. Kemudian sudut Q, Q-nya 5X. X-nya 10, kita ganti. 5X artinya 5 kali X ya. Karena X-nya 10, maka 5 kali 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Kemudian sudut R sama dengan 4X. 4 kali X-nya 10. Jadi 40 derajat. Nah, atau bisa juga untuk mencari sudutnya kita pakai cara cepatnya, yaitu untuk mencari besar sudut P nilainya 9 ya. 9 nanti per berapa dikali yang sudah diketahui ini. Jumlah PQR itu sama dengan 180 derajat. Maka ini kita kali 180 derajat. Nah, 180 derajat ini kan jumlahnya ya. Maka di bawah ini kita tulis perbandingan, jumlah perbandingannya 9 tambah 5 tambah 4 sama dengan 9 per 18 kali 180 sama dengan, ini disederhanakan 1 ya, 9 kali 10 90. Yang Q juga sama ya. Untuk yang Q tinggal diganti saja, Q-nya 5 dikali 180 sama dengan 5 per 18 kali 180 sama dengan 50 derajat. Untuk yang R sama, dan seterusnya. Nomor 4B, sudut yang terbesar dan sudut yang terkecil. Sudut yang terbesar yaitu 90 derajat ya, jadi sudut P. Kemudian sudut yang terkecil itu R, 40 derajat. Nomor 4C, sisi yang terpanjang dan sisi yang terpendek. Untuk lebih mudahnya kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, di sini sudutnya ada 90 derajat, 50 derajat, 40 derajat. Ada sudut yang 90 derajat ya, maka bentuknya nanti ada sudut siku-sikunya. Kita gambarkan dulu. Ini kira-kira seperti ini ya. Jadi yang siku-siku itu sudut P, ini P-nya. Kemudian ini Q, ini R. Sudut P 90 derajat, Q-nya 50 derajat, R-nya 40 derajat. Kemudian sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang itu menghadap sudut yang terbesar. Ya. Sisi yang terpanjang menghadap sudut terbesar. Kita lihat sudut yang terbesar yaitu sudut P. Nah, berarti di depan sudut P itu sisi yang terpanjang ya. Depannya sudut P itu berarti ini, sisinya ini. QR. Jadi QR itu yang terpanjang. Kemudian sisi yang terpendek. Sisi yang terpendek itu di depan sudut terkecil. Sudut terkecilnya itu R. Nah, sudut R itu ini.
di depannya, sisinya ini yaitu PQ. Jadi ini PQ yang terpendek. Kemudian yang D, jenis segitiga PQR. Jenis segitiganya apa? Karena ini ada 90 derajat ya sudutnya. Ada siku-sikunya ya. Ada yang membentuk sudut siku-siku. Maka segitiganya ini dinamakan segitiga siku-siku. Nomor 5. Diketahui besar sudut segitiga ABC, sudut A 3x plus 7, sudut B 2x plus 5, dan sudut C sama dengan x derajat. Tentukan A nilai x. Nilai x. X-nya ini ada pada sudut segitiga ya. Maka untuk mencari nilai x, kita menggunakan hubungan dari besar sudut-sudut pada segitiga. Hubungannya apa? Hubungannya besar sudut segitiga ini semuanya kalau kita jumlah sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya ini kita ganti 3x plus 7 ditambah sudut B 2x plus 5 ditambah sudut C x derajat sama dengan 180. Kemudian kita cari x-nya. Caranya ini kita kerjakan dulu yang di ruas kiri. Agar lebih mudah kita samakan dulu yang sejenis ya. 3x plus 2x kemudian plus x kemudian plus 7 dengan plus 5 sama dengan 180 derajat. Nah, kita jumlah 3x tambah 2x tambah x. Nah, x saja ini kalau tidak ada angkanya berarti ada angkanya yaitu 1 ya. Angka di depannya ini 1. Koefisiennya 1. Nah, jadi 3x tambah 2x tambah 1x hasilnya berapa? 6x ya. Jadi ini yang sejenis yang sama-sama ada x-nya, ada variabel x-nya kita jumlah sendiri dulu. Hasilnya 6x. Kemudian yang tidak ada variabel x-nya ya. Ini kita jumlah sendiri. 7 tambah 5 plus 7 ditambah 5 sama dengan plus 12 sama dengan 180 derajat. Jadi 6x sama dengan 180 dikurangi 12. 6x sama dengan 180 kurangi 12, 168. Jadi x sama dengan 168 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 28 derajat. Tentukan besar masing-masing sudutnya. Yang B masing-masing sudutnya A, sudut A itu 3x plus 7 ya. Jadi 3 kali x-nya sudah ketemu 28. Jadi 3 dikali 28 ditambah 7 sama dengan 3 kali 28 hasilnya 84 ditambah 7 sama dengan 91 derajat. Kemudian sudut B 2x plus 5. Jadi 2x 2 kali x, x-nya diganti 28 tambah 5. 2 kali 28 hasilnya 56 tambah 5 sama dengan 61. Kemudian sudut C itu sama dengan x derajat. X-nya ini sama dengan 28 derajat. Nah, untuk mengecek benar atau tidak jawaban kamu, ini bisa kita jumlahkan besar sudutnya ya. A 90 derajat ditambah B 61 derajat ditambah
C 28 derajat, apakah hasilnya sama dengan 180 derajat? Nah, jika hasilnya sama dengan 180 derajat, maka jawaban kamu itu sudah benar. Kemudian yang C. Yang C, tentukan besar Yang C, tentukan bentuk segitiga ABC. Nah, di sini besar sudutnya yang A 90 derajat, B 61 derajat, C 28 derajat. Karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat, maka ini sudutnya sudut tumpul. Ya. Karena ada satu sudutnya yang tumpul, maka segitiganya ini merupakan segitiga tumpul. Nomor 6. Diketahui segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki. Sisi KL dan sisi KM sama panjang, yaitu 26 cm. Jika keliling segitiga KLM 83 cm, maka panjang sisi LM adalah berapa cm? Nah, ini lebih mudahnya kita gambar dulu segitiganya. Jadi segitiganya itu sama kaki. Jadi ada dua sisinya sama panjang. Nah, ini yang sama panjang saya tandai seperti ini. Nah, sisi KL dan sisi KM sama panjang. Jadi ini yang hurufnya sama ya, yaitu K. K-nya maka ini di atas. Ini L, ini M. KL dan KM sama panjang yaitu 26 cm. 26 cm, 26 cm. Jika keliling segitiga KLM, keliling sama dengan 83 cm, maka panjang sisi LM adalah berapa? Nah, LM-nya ini sama dengan berapa? Nah, keliling itu berarti jumlah semua sisinya ya. Jumlah semua sisinya sama dengan 83 cm. Artinya nanti LM ditambah 26 ditambah 26 sama dengan 83. Jadi untuk mencari LM sama dengan 83 dikurangi 26 tambah 26 ya. 83 kurangi 26 tambah 26 hasilnya 52. 83 kurangi 52 hasilnya 31. Jadi LM-nya itu 31 cm. Nomor 7. Hitunglah luas dan keliling segitiga di bawah ini. Untuk luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas pada segitiga sebenarnya tidak harus yang di bawah ini, tetapi semua sisi pada segitiga bisa dijadikan alas. Jadi alasnya nanti bisa 10, bisa 4, bisa 6. Nah, nanti tingginya itu yang tergantung dengan alas. Nah, tinggi itu garis yang tegak lurus dengan alas ya. Jadi tinggi harus tegak lurus dengan alas. Nah, di sini mana ada garis yang tegak lurus dengan alas atau sisi pada segitiga. Nah, yang tegak lurus kan ini 2 dengan 10. Maka kita ambil alasnya itu 10, tingginya itu 2. Sama dengan ini setengah kali alasnya 10, tingginya 2. Disederhanakan 2 bagi 2 hasilnya 1.
10 kali 1 hasilnya 10. Karena di sini tidak ada satuannya, kita tulis 10 satuan luas. Nah, ini kalau A-nya, alasnya kita ambil 10. Nah, kalau alasnya kita ambil 4, apakah ada panjang tinggi yang diketahui? Nah, ini ada garis 6. 6 ini tidak tegak lurus dengan alas, maka tidak ada garis tinggi yang tegak lurus dengan 4. Jadi kita tidak bisa mengambil alasnya 4. Kemudian kalau alasnya 6, di sini tidak ada garis yang tegak lurus dengan 6, maka kita tidak bisa mengambil alas yang 6. Ya. Jadi yang bisa kita ambil pasangan alas dan tinggi yaitu 10 dan 2 yang saling tegak lurus. Selanjutnya untuk keliling, keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Jumlah semua panjang sisi. Nah, jadi sisinya ini kita jumlahkan semua. 10 tambah 6 ditambah 4 sama dengan 20. Nomor 8. Tinggi sebuah segitiga 11 cm. Jadi T-nya 11 cm. Jika luasnya 66 cm persegi, L sama dengan 66 cm persegi, maka panjang alasnya A sama dengan berapa? Nah, untuk mencari alas, maka kita mengerjakan mulai dari yang sudah diketahui ini dan yang ada rumusnya. Jadi mulai dari ini rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, luasnya ini sudah diketahui 66, jadi sama dengan 66. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui ya. A-nya belum diketahui, ini ditanyakan, maka tetap saja kita tulis A. Kemudian T-nya 11 sama dengan 66. Nah, di sini 11 kita bagi 2 ya. Kita bisa sederhanakan dulu 11 bagi 2, tapi nanti hasilnya koma-koma. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin ada koma-koma, tidak ada pecahannya, maka kita bisa selesaikan dengan cara kita kalikan silang ya. 2 ini yang di bawah pindah ke ruas kanan jadi di atas ya. Jadi 6 kali 2. Jadi tadinya dibagi pindah ke kanan jadi dikali. Kemudian 11-nya kita letakkan di bawah. Sama dengan 66 dibagi 11 hasilnya 6. 6 kali 2 sama dengan 12 cm. Jadi alasnya sama dengan 12 cm. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah daerah yang diarsir itu terbentuk dari segitiga PQT digabung dengan segitiga PQR yang dikurangi dengan daerah segitiga PSI. Nah, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita cari dulu luas dari segitiga-segitiga tersebut. Nah, luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Untuk luas segitiga PQT, luasnya sama dengan setengah kali alasnya, alas dan tingginya kita ambil, nah ini ada garis tinggi ya, maka kita ambil ini alasnya yang 10, kemudian tingginya di sini PQT
Ini yang tertinggi ini di sini T. Nah, maka tinggi PQ T ini dari atas sampai ke bawah sini. 2 tambah 5, 2 tambah 7 tambah 5. Berapa hasilnya? 14 cm ya. Jadi tingginya 14 cm. Sama dengan tengah dengan 14 kita kali ya, atau 14 bagi 2 hasilnya 7, 10 kali 7, 70. 70 cm persegi. Kemudian luas segitiga PQR. Setengah kali PQR, alasnya ini ya, yang PQ, panjangnya 10. Kemudian tingginya PQR, yang tertinggi ini R. Nah, dari R sampai alasnya ini agak lurus ya. Panjangnya dari 7 ke 5. Ini 7, ini 5 ya. Jumlah jadi 12 cm. Jadi ini dikali 12. Ya, kemudian kita bagi dulu 12 bagi 2, 6. 10 kali 6, 60 cm persegi. Nah, kemudian kita cari luas segitiga PQS. Setengah kali alasnya juga 10 kali tingginya PQS. Ini sudut yang tertinggi, ini S. Turun ke bawah. Ini tingginya 5 ya. Setengah kali 10 kali 5. 10 setengah kali 10 ya. 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 5, 25 cm persegi. Daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga PQT ditambah luas segitiga PQR dikurangi. Nah, di sini karena segitiga PSQ ini merupakan irisan dari segitiga PQT dan PQR ya. Jadi luas segitiga PSQ ini, daerah segitiga PSQ ini masuk ke daerah segitiga PQT dan masuk juga ke daerah PQR. Jadi segitiga PQS ini dihitung 2 kali ya. Maka ini nanti kita kurangi dengan 2 kali segitiga, 2 kali luas segitiga PQS. Sama dengan luas segitiga PQT 70 ditambah luas segitiga PQR 60 dikurangi 2 kali 25. Sama dengan 70 tambah 60, 130 dikurangi 2 kali 25, 50 sama dengan 80 cm persegi. Demikian pembahasan soal-soal tentang segitiga, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.